Yo halo guys, balik lagi sama gue Rizal Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal nge-update ya, market lagi koreksi teman-teman ya. Tapi Ethereumnya mantap ya teman-teman ya. Akhirnya dia ngebreak ya dari base dia ya teman-teman ya. Jadi akan kita bahas untuk Bitcoin, ETH dan BNB ya. Jadi kita bahas Bitcoinnya dulu. Oke ya teman-teman ya. Jadi Bitcoin ini masih dalam skenario ya, seperti update video Bitcoin saya sebelumnya ya. Ini ada update lagi Bitcoin ya teman-teman ya. Update terus Bitcoin ya. Jadi memang kita lihat ya, seperti yang saya tandain warna putih ini teman-teman ya. Ketika dia turun ya, naik, turun, naik ya, terus turun lagi ke daerah sini, kemudian naik lagi, baru turun lagi ya. Jadi ini adalah area penting teman-teman ya. Jadi ini area penting. Ketika kemarin memang dia mengalami kenaikan dan memang tidak kuat ya, ke sekitaran 48.000 dolar dia tidak kuat nembus, dia alamat koreksi kembali. Dan paling dekat kemarin juga saya infokan itu pasti bertemu ya, area sekitaran 46.400-an sampai 46.600 dolar ya teman-teman, karena memang itu adalah base atau support terdekatnya untuk si Bitcoin. Nah, jadi sekarang ini adalah titik penentuan teman-teman ya. Apakah dia ini memang tidak kuat, alamat SOR kemana, seperti tanda panah saya ini dan garis warna putih ini, masuk ke antara 3 base ini ya, 3 base support ini ya teman-teman. Yang pertama itu sekitar 45.000 dolar, yang kedua itu 44.500 dolar, dan yang ketiga itu 43.900-an dolar ya. Jadi ini adalah 3 base support ya, yang menjadi target penurunan atau target koreksi WFA sebelumnya yang kita sudah bahas beberapa kali teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa titik target penurunan dari WFA ya, di antara 3 ini ya. Bisa saja dari yang pertama 45.000 dolar atau 45.500-an, atau bahkan yang ketiga kisaran 43.900 dolar teman-teman ya. Di antara 3 ini ya, jadi harus waspada menurut saya pribadi. Tapi jika di base support saat ini dia bisa mengalami kenaikan teman-teman ya, kenaikan terdekat ke berapa? Kenaikan terdekat pasti ke sekitaran 48.000 dolar kembali ya, karena memang itu adalah resisten terdekat untuk si Bitcoin. Karena memang kita bisa lihat sebelumnya menjadi beberapa kali titik support dan beberapa kali juga menjadi resisten yang cukup kuat ya teman-teman, di area 48.000 dolar. Oke, di area-area sini itu sudah harus berhati-hati sekali teman-teman ya. Oke, ini untuk si Bitcoinnya jangka pendek ya teman-teman ya. Belum dia bisa lanjut koreksi ke WFA-nya ya, target dari penurunan WFA. Kemudian harapannya kan memantul ke sekitaran WFB ya teman-teman. WFB ini kisaran berapa sih? Kisaran 48.000 dolar sampai kisaran 49.200 dolaran ya teman-teman. Jadi ada dua resist juga di area sini yang menjadi target kenaikan ketika dia mengalami pemantulan untuk si WFB-nya sendiri ya teman-teman. Targetnya sih di dua area resist ini sebelum dia bisa lanjut untuk koreksi kembali ke WFC-nya. Jadi kita bahas untuk jangka pendeknya dulu ya teman-teman, yang market akan hadapi gitu ya. Untuk jangka pendeknya kita nggak usah jauh-jauh lagi ngomongin WFC dulu, tapi kita ngomongin WFA dan WFB dulu ya, target penurunan dan kenaikan si Bitcoin jangka pendeknya ya, terdekatnya. Oke, next kita bahas untuk Bitcoin dominance. Memang kemarin sudah saya tandain juga, ini adalah titik support ya teman-teman. Sebelumnya beberapa kali mengalami pemantulan ya di area sini, itu sekitaran 42,6. Dan Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ini akhirnya bisa jebol ya, breakdown ya teman-teman, dari garis biru yang udah saya tandain ini. Next target itu di sekitaran berapa? Di sekitar 42, dan bawahnya lagi itu 41,5an teman-teman ya. Jadi itu adalah target penurunan dari Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin berikutnya ya. Oke, next kita bahas untuk Bitcoin ya versi rupiah. Oke teman-teman ya. Jadi memang ini sama ya seperti versi dolarnya ya, 1 2 3 4 5 ya. Ini udah wave kelima, dia tidak kuat naik lagi, struggling, dan OTW ke wave A teman-teman ya. Jadi wave A itu terdekat di berapa teman-teman ya? Pasti di sekitaran 660 jutaan, yaitu terdekatnya. Dan mungkin yang terjauhnya dari wave A ini kisaran 640 jutaan, kisaran-kisaran itu teman-teman, 640, 645 jutaan, kisaran-kisaran itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah dua area terdekat untuk menjadi target dari WFA. Ini versi rupiah ya teman-teman. Saya ulangi lagi. Kemudian untuk WFB-nya ya, ketika dia mengalami pemantulan, dan untuk membuat WFB itu kisaran berapa? Kisaran 680 jutaan sampai sekitar 695 jutaan, kisaran-kisaran itu teman-teman ya. Untuk target kenaikan WFB ketika dia memang sudah mencapai WFA dan mengalami pemantulan.
Nah kemudian setelah udah sampai WFB ya targetnya itu pasti masih di koreksi UFC teman-teman ya. Itu kisaran berapa UFC itu kisaran 600 juta sampai 620 jutaan teman-teman untuk target penurunan dari si UFC sendiri, karena memang di sini kita bisa lihat ini ada trend support juga teman-teman yang terbentuk ya. Jadi memang ini adalah target dari si UFC sendiri ketika memang dia mengalami penurunan, khususnya ini di bulan September gitu kan teman-teman ya. Banyak food dan lain sebagainya, tapering lah lain sebagainya. Jadi sangat mendukung adanya UFC ini teman-teman ya. Tapi bisa saja tidak sampai sini, bisa saja teman-teman ya. Cuman memang saya info untuk berhati-hati ya dari awal ini. Dari awal ngebentuknya 1, 2, 3, 4, 5 ini udah saya infokan untuk lebih berhati-hati, dan ternyata benar dia koreksi menuju ya kisaran WFA ini ya. Itu pesan saya teman-teman ya. Jadi untuk berhati-hati juga. WFA ini kisaran berapa terdekat udah saya infokan kembali sekali lagi, terdekat itu sekitar 660 jutaan teman-teman ya. 660, 665 ya, kisaran-kisaran itulah teman-teman terdekatnya. Oke. Untuk si Bitcoin jangka pendek ya. Kemudian saya mau bahas Alice juga. Ya, Alice ini kemarin bilang, "Ah, bro, enggak lah. Double top ngebentuk huruf M gini enggak lah. Kayaknya kemarin waktu dia masih di sekitar 20 dolaran kayaknya bakalan naik lagi." Ya silahkan gitu, kalau kalian percaya sekitar 20 dolar naik, kalian mau beli ya Dior kembali gitu. Tapi kalau berdasarkan analisa saya, ini besar potensinya dia bakalan short ya. Ya paling dekat ke berapa? Paling dekat ke B1 nya ini. Ya B1 ya, atau yang sekitaran 17,2 dolar sampai kisaran 18,1 dolaran. Ya, dan ternyata dia masuk nih, bener masuk ke base pertama ini. Jadi yang nanyain koreksi terdekat kemana ketika dia jeblos dari base satunya, ya pasti ke MA100 ini teman-teman. Yaitu kisaran 16,7 dolaran. Kisaran itu ketika memang tidak sanggup ya teman-teman, ya pasti masuk ke base keduanya ini. Kisaran 15,07 dolar sampai sekitar 16,4 dolar. Ya, dan base ketiganya istilahnya tahanan terkuat ya teman-teman ya. Ini base ketiganya itu kisaran berapa? Kisaran 12,7 dolar sampai 13,7 dolar. Ya, jadi ini memang 3 base ini adalah base penting yang bisa kita jadikan area antri atau cicil beli untuk koin Alice ini sendiri sebelum dia bisa mengalami kenaikan kembali. Kenaikan kembali bisa di area berapa, bro? Pasti di area sini teman-teman. Nah, di area sini tuh kisaran berapa? 22 dolaran sampai kisaran 23,6 dolaran teman-teman ya. Jadi itu untuk Alice sendiri. Sudah saya wanti-wanti ketika memang dia sudah naik di area sini itu bisa kalian TP ya buat kalian yang scalping. Tapi kalau yang nggak mau TP, yakin masih naik ya silahkan. Kemudian waktu koreksi di area sekitar sini, biasanya teman-teman ya sekitar sini itu kisaran berapa? Kisaran 19,7 dolar sampai 21,1 dolaran. Yang bilang, "Oh, ini kayaknya bakal naik lagi." Ya silahkan Dior kembali, dan ternyata dia breakdown dan koreksi ya ke beberapa base area bawah, sama seperti gambar saya waktu itu. Ya teman-teman, ini masih ada nih gambarnya huruf M seperti ini, dia membentuk double top. Ya. Jadi memang target penurunannya sekitar 2 area ini ya untuk si Alice ini sendiri, dan ternyata bener hit. Itu teman-teman untuk lebih berhati-hati. Kemudian kita bahas, oke teman-teman, kita ngebahas untuk si BNB ya. Untuk si BNB sendiri sekarang ini posisi dia lagi meretest MA100 ini atau garis warna ungu ini teman-teman ya. Kalau saya besarkan ya, ini saya besarkan, dia ini lagi meretest MA100-nya. Ya, jika dia tidak kuat pasti short kemana ya teman-teman, terdekatnya pasti sekitar retracement bawahnya ini ya, retracement Fibonacci 0,618 ini teman-teman. Yaitu kisaran berapa? Kisaran 6,1 sampai 6,2 jutaan. Ya, kisaran itu teman-teman untuk terdekatnya untuk si BNB. Jadi ketika memang area sini sudah mampu dia mengalami pemantulan, dan dia juga sudah oversold nih teman-teman ya. Dia sudah tren turun terus, ini si BNB kenaikan terdekat itu ke arah berapa sih, bro? Gitu kan. Ketika dia mengalami pemantulan kuat ya pasti di sini teman-teman. Ya karena di atas juga ada retracement 0,5 teman-teman ya. Itu atau sekitaran 6,8 sampai 6,9 jutaan, dan di sini juga ada EMA 21 dan 34 yang menjadi resisten juga dari pergerakan si BNB. Jadi memang kisaran itu untuk terdekatnya ya, untuk next target pasti di atasnya itu sekitar 7 jutaan. Kemudian next lagi lebih tinggi lagi itu kisaran 7,3 sampai 7,4 jutaan. Seperti yang sebelumnya sudah dilalui oleh si BNB teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, kisaran-kisaran ini next targetnya jika memang di area ini jika ya, disclaimer teman-teman ya, jika memang dia kuat nembus area sini
Ya, itu disclaimer dulu teman-teman ya, sudah saya infokan areanya ya. Dan next target pasti di Fibonacci retracement 0,382 atau sekitaran 7.600-an. Ya, sekitar itu jika memang dia sudah mampu ngelewatin ya. Ini saya warnain warna merah aja biar lebih jelas. Kemudian ininya saya gedein ya. Jika mampu tembus ya atau ngebreak dari dua area penting ini teman-teman. Nah, OTW ke area sekitar ya teman-teman sekitar 7,6 juta untuk target kenaikan si BNB jika dia bisa mampu melewati dua area ini. Ya, dua titik atau area resisten yang sudah saya infokan barusan. Ini untuk BNB jangka pendek ya teman-teman. Dan untuk koreksinya juga saya udah infokan terdekatnya jatuh ke area sekitar berapa ya untuk si BNB. Jadi memang harus tetap berhati-hati. Yang mau cicil sekarang bisa cicil ya teman-teman ya, bisa cicil. Kemudian yang mau lebih sabar ya bisa antri lebih bawah lagi. Kisarannya sudah saya infokan sekitar 6,1 sampai 6,2 jutaan. Ya, ini untuk jangka pendek dari si BNB ini sendiri. Oke, next kita bahas untuk ETH. Oke teman-teman, jadi untuk ETH ya ini sudah lewat atau bisa ngebreak dari base-nya dia sebelumnya ya. Memang dia struggling, istilahnya harganya gitu-gitu aja, sideways di area-area sini gitu teman-teman ya. Harganya gini aja kan, udah berapa kali ya kita bahas video ETH, udah saya bilang untuk yang tahanan pertamanya itu di sekitaran 47 juta ya. Karena memang di garis warna biru yang baru saya gambar ini beberapa kali dia tidak mampu melewati. Ya, berhasil melewati sekali ini sampai kisaran 48.500.000, akhirnya dia rejection kembali. Kemudian akumulasi lagi baru bisa mengalami kenaikan ya. Dapat dorongan volume yang lumayan kuat. Ya, memang targetnya ketika saya bilang waktu itu ya teman-teman, ketika ETH mampu ngebreak dari area 47 juta, itu memang indikasi cukup kuat dia bisa masuk ke area 49 juta sampai 50 juta rupiah. Dan setelah proses yang cukup panjang ya, dia akhirnya berhasil ngebreak area 47 juta rupiah dan berhasil masuk ke area sekitaran 49 sampai 50 juta rupiah. Area sini teman-teman ya, menjadi target sebelumnya, dan kemarin itu tertingginya itu di 49.500.000 rupiah ya teman-teman. Kisaran itu kemarin tertingginya ya, jadi masuk dari target video saya ya teman-teman. Untuk sebelum-sebelumnya memang target dari kenaikannya itu sekitar sini teman-teman. Nah, sekitaran sini ya, sekitaran 49 sampai 50 juta rupiah. Jadi dia sudah masuk ya dari target. Oke teman-teman, jadi area sini tuh menjadi next resisten yang memang penting sekarang dihadapi oleh Ethereum ya, sebelum dia bisa terbang lebih tinggi. Jika memang area sini dia tertahan, ya OTW kemana? OTW masuk lagi ke base-nya dia teman-teman. Terdekatnya pasti di sekitar 47 jutaan teman-teman ya. Jadi untuk base terdekatnya atau area koreksi terdekat, jika dia tidak mampu mengalami kenaikan kembali, ya pasti dia menitas kembali area sini sekitaran 47 juta sampai 48 jutaan. Ya kalau memang dia nggak kuat lagi, pasti short lagi ke bawahnya lagi teman-teman. Ya ini ya, base ini sekitaran berapa? Kisaran 44.600-an sampai 45 jutaan untuk si Ethereum. Ya, namun di antara dua area sini itu juga di tengah-tengahnya ini teman-teman ya, di base tengah ini saya tandain dulu ya teman-teman. Oke ya, jadi area sini tengahnya ini menjadi beberapa kali bisa menjadi tahanan juga untuk si Ethereum. Ya, di mana di situ juga ada MA100-nya atau garis warna ungu ini. Itu kisaran berapa? Kisaran 46 jutaan teman-teman. Nah, ini ya, kisaran 46 jutaan. Ya, sekitar itu. Jadi, beberapa resisten dan beberapa support untuk si ETH ini sudah saya infokan. Ya, kondisi sekarang ini memang lebih saya sarankan berhati-hati. Jika memang dia mampu mengalami penguatan, ini adalah titik resisten next ya teman-teman. Itu kisaran berapa? 51 sampai 52 jutaan. Ya, kita bisa lihat di sini memang berapa kali tertahan juga nih dari Ethereum. Jadi memang ini nextnya lagi ketika dia mampu ya masuk ke area sini. Tapi memang harus lebih berhati-hati. Saran saya jangan FOMO ketika ETH naik seperti ini. Lebih baik antri bawah saja. Ya, tapi balik lagi Dior kembali untuk kalian semua ya. Biasanya memang saya lebih menyarankan untuk lebih berhati-hati atau ngantri bawah ketimbang ketika sekarang sudah naik kalian FOMO dan beli. Itu sangkutnya lebih parah. Ya, itu sekilas untuk Alice, ETH, BNB dan pergerakan Bitcoin jangka pendeknya teman-teman ya. Lebih berhati-hati untuk kondisi sekarang ya, untuk kenaikannya juga memang tidak jauh-jauh lah untuk si Bitcoin menurut analisa saya, tapi bisa saja salah. Kalian bisa Dior kembali, research kembali, analisa mandiri kembali. Itu aja teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.